Selamat datang di channel Putra Ritoyan. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar, yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Access untuk membuat aplikasi untuk seorang penjahit. Nah, di mana kegunaan aplikasi ini untuk mencatat data pelanggan, kemudian data pakaian yang dijahit, dan juga untuk mencatat data transaksi. Nah, kemudian dalam aplikasi ini juga dilengkapi dengan laporan. Nah, kita mulai dari yang pertama. Di sini ada form pelanggan untuk mencatat data pelanggan atau menyimpan data pelanggan. Kemudian form pakaian untuk mencatat jenis pakaian dan juga harganya. Kemudian ada form transaksi untuk mencatat jenis transaksi yang dilakukan. Nah, kemudian yang terakhir adalah laporan. Nah, ini laporan secara keseluruhan transaksi yang terjadi. Nah, kita akan belajar membuat aplikasi ini. Kita akan mulai dari membuat table, membuat query, dan juga membuat form serta membuat reportnya. Mohon diperhatikan materi ini secara bertahap. Oke, untuk membuat aplikasi ini, yang pertama kita lakukan adalah kita membuat lembar kerja baru di Microsoft Access. Kemudian pada Microsoft Access tersebut kita akan membuat 4 buah table. Nah, table yang pertama itu adalah tabel pakaian. Desainnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, di dalam tabel pakaian, field yang pertama adalah kode pakaian dengan data tipenya itu adalah short tag. Kemudian nama pakaian, ini juga short tag, panjang karakternya 45, dan di kode pakaian tadi, ini panjang karakternya 35. Nah, setelah itu, di field yang ketiga, ini harga ya. Data tipenya adalah currency. Ini menggunakan data untuk menempatkan angka berupa mata uang ya. Nah, ini kita simpan. Kemudian selanjutnya adalah tabel pelanggan. Nah, bentuk desainnya adalah sebagai berikut. Nah, tabel pelanggan, di dalam tabel pelanggan yang dibuat di sini, field yang pertama adalah kode pelanggan. Data tipenya adalah auto number. Kemudian ini kita jadikan primary key-nya. Setelah itu nama pelanggan, short tag, panjang karakternya 35. Kemudian alamat, ini data tipenya juga short tag, panjang karakternya 35. Dan nomor telepon, panjang karakternya atau data tipenya itu adalah number. Kemudian selanjutnya, itu adalah tabel transaksi. Nah, tabel transaksi, di sini panjang karakternya menggunakan kode transaksi ya. Data tipenya adalah auto number, jadi tidak ada panjang karakternya. Nah, kemudian tanggal pesanan, ini data tipenya atau tipe datanya adalah date time, tanggal selesai, kemudian tanggal diambil, ini juga menggunakan date time untuk data tipenya. Nah, kemudian untuk kode pelanggan, data tipenya di sini menggunakan number, karena di bagian tabel pelanggan tadi, di sini kan udah auto number. Jadi, tipe datanya harus selaras dengan data field yang ada di tabel transaksi. Nah, kemudian di dalam kode pelanggan ini kita perlu perhatikan di dalam field properties-nya di bagian lookup ini ya. Nah, untuk row source-nya awalnya kan kosong seperti ini ya. Ini kebetulan sudah saya isi. Silakan kita arahkan ke sumber datanya. Sumber datanya itu adalah di tabel pelanggan. Nah, ini kita klik yang titik 3 ini. Kemudian kita akan memilih tabel pelanggan. Kemudian tekan button add. Setelah itu kita close dulu. Lalu klik kode pelanggan dan juga nama pelanggan. Nah, apabila sudah, ini kita simpan. Setelah itu kita tutup.
Nah, kemudian pada bagian kolom count-nya yang awalnya 1 ini kita rubah menjadi 2. Nah, kemudian di bagian kolom head-nya yang awalnya no, ini kita rubah menjadi yes. Nah, apabila sudah, ini dapat kita simpan ya. Nah, kemudian selanjutnya di tabel transaksi detail, bentuk desainnya seperti ini. Kode transaksi, karena di sini tadi kode transaksinya adalah auto number dan datanya harus selaras. Di sini kita rubah menjadi number. Nah, kemudian kode pakaian. Nah, untuk kode pakaian kita perhatikan di dalam tabel pakaian ya. Nah, di dalam tabel pakaian ini kan tipe datanya adalah short tag. Jadi kita sesuaikan saja kode pakaian short tag. Kemudian kita perhatikan panjang karakternya 35. Jadi di tabel transaksi detail ini harus kita sesuaikan menjadi 35 juga. Kemudian pilih menu lookup pada field properties di kode pakaian. Lakukan cara yang sama seperti yang kita lakukan di tabel transaksi. Nah, di sini kan kode pakaian, jadi kita akan mengarahkan row source ini ke tabel pakaian. Kita klik titik 3, kemudian kita pilih tabel pakaian. Add, kemudian close. Setelah itu, klik kode pakaian, kemudian klik nama pakaian. Nah, jadi datanya nanti akan muncul di bagian field properties ini ya. Nah, apabila sudah, ini kita simpan dulu, kemudian kita close. Nah, setelah itu di bagian kolom count-nya yang awalnya itu 1, silahkan rubah ke 2. Nah, kemudian di kolom head-nya yang awalnya no, silahkan diubah ke yes. Nah, kemudian field selanjutnya adalah jumlah. Untuk jumlah ini, tipe datanya gunakan number. Nah, apabila sudah selesai membuat tabel, ini kita simpan dulu. Nah, kemudian kita tutup semua ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat relasi dari semua tabel yang ada. Nah, cara membuat relasinya, silakan pilih menu Database Tool, kemudian pilih Relationship. Muncul Show Table seperti ini, menu Show Table. Nah, jadi silakan kita masukkan semua table yang ada. Nah, lalu pilih Add. Kemudian kita close. Nah, setelah itu silakan hubungkan tabel pelanggan dengan, ini kita susun ya biar mudah, tabel pelanggan dengan tabel transaksi. Kita akan relasi, kita pilih kode pelanggan, lalu kita arahkan ke kode pelanggan yang berada di tabel transaksi. Nah, silakan centang kedua bagian ini ya. Setelah itu pilih menu Create. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu di bagian tabel transaksi kita akan relasikan ke transaksi detail. Nah, ini kita klik kode transaksinya, kemudian pilih kode transaksi di tabel transaksi detail. Nah, kedua ini kita klik, kemudian pilih menu Create. Nah, lalu setelah itu, tabel pakaian ini akan kita relasikan di dalam transaksi tabel detailnya ya. Ini kita klik, kemudian kita arahkan ke kode pakaian. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, apabila sudah selesai, silahkan disimpan. Kemudian kita close. Oke, sudah. Kita sudah membuat tabel dan juga sudah merelasikan tabel-tabel tersebut. Kemudian tahapan selanjutnya kita akan membuat query terlebih dahulu. Nah, untuk yang baru menyaksikan materi ini dan bingung apa yang dimaksud dengan query, silakan buka di
deskripsi video ini, di situ sudah saya lampirkan list video. Jadi di dalam list video tersebut atau link list video tersebut sudah disampaikan materi awal dari perkenalan bagaimana membuat database, membuat query, membuat table di Microsoft Access. Silakan dibuka kembali ya. Oke, kita akan membuat query, pilih menu create, kemudian pilih query design. Nah, setelah itu kita akan menggunakan beberapa tabel ya. Yang pertama, tabel transaksi detail. Ini kita klik, lalu pilih add. Setelah itu kita akan menggunakan juga tabel pakaian. Nah, jadi kedua data ini yang akan kita gunakan seperti itu. Nah, kemudian field yang akan kita gunakan yang pertama, silakan diklik kode transaksi pada tabel transaksi detail. Kemudian kode pakaian. Lalu setelah itu kita akan menggunakan nama pakaian, field nama pakaian pada tabel pakaian. Setelah itu kita akan memilih harga di tabel pakaian ini ya. Nah, setelah itu kita akan masukkan field jumlah pada tabel transaksi detail. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita akan menambahkan field baru ya. Field baru ini itu tidak diambil datanya dari tabel, tapi kita buat di query ini langsung. Nah, kegunaan dari field baru ini untuk menjumlahkan antara harga dan juga jumlah data nantinya. Misalkan harganya itu 10.000, jumlah data atau jumlah pakaian yang diambil misalkan 10. Jadi 10 dikali dengan 10.000, nanti hasilnya akan keluar 100.000. Seperti itu ya, dan lain sebagainya. Oke, kita akan tambahkan di sini. Kita klik, kemudian klik kanan, lalu pilih build. Kita tambahkan rumus di expression builder seperti ini ya. Total, kemudian jumlah ya. Ini jumlah ini diambil dari tabel transaksi detail, field jumlah, kemudian dikali dengan harga. Nah, harga ini diambil dari tabel pakaian. Nah, kemudian jika sudah, ini kita tekan OK saja. Nah, nanti akan terbentuk field baru, dan field baru ini kegunaannya untuk melakukan penjumlahan terhadap harga dan juga jumlah barang yang diambil. Nah, apabila sudah selesai, silakan disimpan query-nya dengan nama key transaksi. Nah, ini kita tutup apabila sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita akan membuat form. Form yang pertama kita akan buat di tabel pakaian ini ya. Nah, caranya silakan tabelnya diklik seperti ini sehingga kursornya aktif di dalam tabel pakaiannya. Kemudian pilih menu create, setelah itu pilih form. Nah, akan menghasilkan form baru seperti ini. Nah, di sini kita akan perbaiki atau kita rubah desainnya. Silakan klik kanan, lalu pilih design view. Nah, untuk field yang ini ya, transaksi detailnya ini kita hapus saja. Nah, kita delete seperti ini. Nah, kemudian ini kita perbaiki dulu bentuk dan desainnya. Pilih menu arrange, kemudian remove layout. Kemudian kita rapikan ya. Ini juga kita perlu rapikan. Kita desain sebagus mungkin.
Nah, di sini kita rubah namanya menjadi form pakaian ya. Kemudian kita rubah semua warna yang ada, pilih menu format, setelah itu pilih bagian font. Nah, di sini kita pilih warna hitam atau automatic juga boleh ya. Nah, kemudian kita juga dapat menentukan jenis tulisannya. Nah, ini dapat kita rapikan di bagian label ya, yang labelnya saja yang kita rapikan. Nah, setelah itu kita akan tambahkan button ya. Pilih menu desain, setelah itu kita pilih atau kita letakkan button yang pertama. Di sini kita akan gunakan record navigation. Kemudian untuk actionnya kita pilih go to previous record. Nah, seperti ini. Nah, kita gunakan sampel yang ini saja ya. Next. Nah, di sini kita gunakan picture. Nah, lalu pilih finish saja. Nah, setelah itu kita akan tambahkan lagi button baru. Nah, untuk button baru, ketika muncul command button wizardnya seperti ini, pilih record operation untuk kategorinya. Nah, di sini kita akan tambahkan actionnya adalah add new record. Nah, di sini dapat kita rubah untuk teksnya. Misalkan contohnya adalah tambah data. Setelah itu tambahkan lagi button baru. Di sini kita ambil kategorinya record operation-nya. Di sini kita akan pilih save record di bagian action. Next. Nah, kemudian bagian teksnya kita ganti menjadi simpan. Finishkan saja ya, karena sama saja prosesnya. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi ini untuk menghapus record operation, delete record, next. Kita rubah captionnya atau teksnya menjadi hapus data. Yang terakhir, pilih kategorinya record navigation. Kalau tadi go to previous record, sekarang kita pilih go to next record. Seperti ini. Ini tidak perlu kita rubah teksnya, tapi kita gunakan picture. Setelah itu finish. Nah, sekarang kita akan rapikan. Ini kita blok. Setelah itu kita pilih menu arrange kembali, lalu pilih yang tabular ya, di bagian tabelnya. Nah, ini baru bisa kita geser seperti ini. Nah, ini juga kita kelompokkan, kita pilih yang stacked seperti ini. Nah, lalu kita tarik. Nah, sekarang kita akan simpan ya formnya. Di sini kita rubah menjadi namanya form pakaian. Setelah itu tekan OK. Kita akan lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kita masukkan kode yang pertama, misalkan 1001. Nama pakaian misalnya celana pendek. Harganya misalkan 12.000. Nah, lalu kita tambah data. Kemudian 1002, nama pakaiannya misalkan tadi kalau yang awal tadi celana pendek, sekarang celana panjang. Ini kita rubah menjadi 20.000. Tambah data. Oke, sekarang kita akan lihat datanya. 1002 celana panjang, celana pendek untuk 1001.
Oke, sekarang kita akan tutup. Nah, di dalam form pakaian ini sebenarnya ada satu button yang kurang agar memudahkan kita dalam proses navigasinya, yaitu form tutup data ya. Button tutup data maksud saya. Kita tambahkan di sini saja. Nah, di sini kita pilih form operation, lalu di sini kita pilih actionnya adalah close form. Next, kita gunakan picture saja ya. Nah, di bagian ini saja kita letakkan. Setelah itu simpan. Kemudian ini kita tutup. Oke, selanjutnya kita akan membuat form di tabel pelanggan. Lakukan cara yang sama seperti kita membuat form pakaian tadi ya. Pilih menu create, setelah itu pilih menu form. Nah, selanjutnya akan muncul data seperti ini. Ini kita desain, klik kanan, desain view. Kemudian untuk bagian yang ini ya, silakan dihapus saja karena kita tidak memerlukan. Nah, kita akan rapikan form tabel pelanggan ini. Oke, bentuk dan tampilan daripada form input data adalah sebagai berikut. Buttonnya juga sama, ada 2 button navigasi dan juga 3 button proses. Yang pertama proses untuk menambah data, untuk mengubah, dan juga untuk menghapus. Dan perlu juga kita tambahkan button untuk menutup form. Nah, sekarang kita akan simpan form ini ya. Kita simpan, kemudian kita rubah namanya menjadi form pelanggan. Setelah itu kita tekan OK. Nah, sekarang kita akan coba simpan data baru ya. Nah, karena di bagian kode pelanggan ini untuk fieldnya tadi, data tipenya adalah auto number, jadi secara otomatis nanti akan muncul datanya tanpa harus kita masukkan data baru. Yang pertama misalnya nama pelanggannya adalah Anto. Nah, ini kan muncul ya, kode pelanggannya menjadi 1. Alamatnya misalnya Jalan Banteng. Nomor teleponnya 087899, seperti ini. Ini cuma contoh. Kemudian kita tambah data. Kemudian Wati. Jalan Lumba-Lumba misalkan. Nomor handphonenya. Kemudian kita tambah data. Setelah itu kita tutup ya. Kemudian kita simpan semua desain form yang sudah kita buat. Selanjutnya adalah tabel transaksi. Nah, silakan diklik di bagian tabel transaksi ini ya. Kemudian kita pilih menu create, lalu pilih form. Nah, kemudian kita rubah dulu bentuk desainnya. Klik kanan, pilih desain view. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan di bagian tabel transaksi ini ya, di bagian field yang saat ini sedang aktif, ini silahkan kita rubah sumber datanya di property sheet. Nah, apabila tidak muncul property sheet-nya, silahkan buka di menu desain. Setelah itu, klik atau aktifkan property sheet seperti ini. Nah, kemudian pada property sheet-nya di bagian data, di tab data ini, source object-nya silahkan dirubah ke query transaksi. Nah, seperti ini. Nanti ketika dijalankan atau dilihat hasilnya, nah maka datanya akan berubah ke query transaksi. Oke, sekarang kita akan perbaiki desain form transaksi ini. Kita kembali ke desain view. Kita akan rubah ya desainnya. Silakan lakukan
dengan cara yang sama ketika kita mendesain form pakaian dan juga form pelanggan. Oke, bentuk desain daripada form transaksi adalah sebagai berikut. Konsepnya atau susunan datanya sama seperti di form pakaian dan juga form pelanggan, namun di bagian ini ya, di bagian child-nya kita menggunakan sumber data dari query transaksi. Nah, ada button untuk keluar dan juga button navigasi dan 3 button proses, yaitu tambah data, simpan data, dan juga hapus data. Nah, ini kita perbaiki bentuk penulisannya. Setelah itu kita simpan ya. Kita rubah namanya menjadi form transaksi. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya. Pilih form view. Nah, di bagian kode transaksi ini tadi kan menggunakan auto number, jadi tidak perlu kita menambahkan data baru karena akan secara otomatis datanya muncul. Sekarang kita akan buat yang pertama. Tanggal pesanan misalkan tanggal hari ini, misalkan tanggal 2 Januari 2021. Kemudian perkiraan selesai ya. Nah, perkiraan selesai misalkan 1 minggu seperti itu ya. Misalnya tanggal 9 Januari 2021. Nah, tanggal ambil ini nanti diisi ketika si pelanggan akan mengambil hasil jahitannya. Setelah itu kita akan memasukkan nama pelanggan. Misalkan nama pelanggan yang pertama itu adalah Anto. Nah, kemudian si Anto ini akan menjahit celana ya, celana pendek. Nah, kemudian secara otomatis akan muncul ya harga, dan di sini kita akan menuliskan jumlah berapa banyak data atau celana pendeknya yang dijahit, misalkan ada 2. Nah, secara otomatis akan dikalkulasi ya, 2 dikali dengan 12.000. Nah, kemudian kita masukkan misalkan dia akan menjahit juga celana panjang. Nah, akan muncul harganya ya, misalkan 1 saja. Nah, seperti ini hasilnya akan terhitung secara otomatis. Nah, di sini sebenarnya masih ada yang kurang ya. Kalau kita lihat dari segi tampilannya bagian ini kurang lebar, dan harusnya di bagian ini itu ada total ya, total secara keseluruhan. Misalkan 24.000 ditambah dengan 20.000. Jadi di sini nanti ada jumlah berapa banyak uang yang harus dibayarkan. Nah, ini kita perbaiki dulu ya, mulai dari desainnya. Oke, kita simpan dulu datanya. Kemudian pilih menu Design View. Oh ya, di sini harus kita yes-kan dulu. Nah, kita perlebar sedikit ya. Ya, kira-kira bentuk tampilannya seperti ini ketika sudah kita perbaiki. Nah, jadi agak sedikit lebih lebar ya. Nah, sekarang kita akan coba jalankan. Kita pilih Form View. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan total secara keseluruhan ya. Klik di bagian ini saja. Setelah itu pilih Total pada menu Home. Nah, kemudian akan muncul total secara otomatis. Yang perlu kita ketahui, pastikan kita sudah memilih Sum untuk melakukan perhitungan secara otomatis. Oke, sekarang kita akan coba menambahkan data baru ya. Kita akan tambahkan tanggal pemesanannya, misalkan tanggal hari ini.
Setelah itu tanggal selesainya misalkan tanggal 6. Nah, tanggal ambilnya nanti kita isi ketika misalkan pelanggan mengambil barang yang sudah dipesan. Kemudian kita pilih nama pelanggannya misalkan Wati. Nah, kemudian kita akan masukkan kode pakaiannya misalkan celana pendek. Kemudian harganya 12.000, jumlah yang dijahit itu misalkan hanya 2 saja. Nah, di sini akan terakumulasi secara otomatis 24.000. Nah, misalkan si pelanggan ini misalkan menambah barang, misalkan celana panjang, harganya 20.000, data yang diambil misalkan hanya satu item atau satu barang saja yang dijahit. Nah, sekarang kita perhatikan di bagian total datanya dihitung otomatis menjadi 44.000. Nah, kemudian kita simpan. Oke, seperti itu ya. Bagaimana proses transaksi menggunakan aplikasi untuk penjahit ini ya. Jadi ada form pakaian yang digunakan untuk menginput data pakaian, kemudian form pelanggan yang digunakan untuk menginput data pelanggan, kemudian form transaksi ini digunakan untuk menginput data transaksi yang terjadi. Nah, kemudian agar aplikasi ini lebih lengkap, kita akan menambahkan report di aplikasi ini. Nah, ini kita tutup dulu semua form yang ada. Setelah itu, kita akan buat query baru. Nah, tujuan daripada query ini yaitu untuk menampilkan data secara keseluruhan dari semua tabel yang ada. Nah, kita pilih menu create. Setelah itu, kita pilih query design. Kemudian kita masukkan semua tabel yang ada. Nah, di sini kita akan pilih untuk data yang pertama. Nah, field pertama yang akan kita masukkan yaitu kode transaksi pada tabel transaksi. Ini kita klik dulu datanya. Kemudian kita pilih nama pelanggan di tabel pelanggan, ini kita klik. Setelah itu kita akan pilih nama pakaian dari tabel pakaian. Setelah itu kita akan pilih harga dari tabel pakaian juga. Kemudian jumlah dari tabel transaksi detail. Nah, kemudian kita akan buat field baru. Klik pada field yang kosong, kemudian klik kanan. Setelah itu kita pilih menu build. Nah, di sini kita tambahkan rumus yaitu total jumlah dikali dengan harga. Ini sama seperti cara di awal tadi ya, ketika kita membuat query. Kemudian tekan OK. Nah, setelah itu kita akan simpan query-nya menjadi query laporan ya. Setelah itu tekan OK. Kemudian kita tutup. Sekarang kita akan buka query laporannya. Nah, di sini kita perhatikan kode transaksi, nama pelanggan, nama pakaian, harga, kemudian jumlah dan juga totalnya. Nah, sekarang kita akan buat dalam bentuk laporan atau report. Klik terlebih dahulu di query laporannya, kemudian pilih menu create, setelah itu pilih report. Ya, kita akan mulai rapikan. Yang pertama, ini kita blok dulu ya, bagian tabelnya. Silakan diklik di bagian ujung ini.
Kemudian pilih menu format. Setelah itu pilih menu control formatting. Lalu di sini di bagian shape outline-nya kita transparankan saja. Nah, kita akan lihat hasilnya, report view. Nah, di sini tidak akan terlihat ya. Kita kembali ke layout view. Nah, silakan hapus saja di bagian harga ini untuk sum-nya yang di bagian bawah ini ya. Nah, ini kita hapus saja karena memang kita tidak memerlukan. Nah, kemudian kita klik kembali. Kita pilih menu rank. Setelah itu pilih menu table, lalu pilih both. Nah, kita akan lihat report view-nya. Nah, jadi sudah mulai terlihat ya. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan di sini, di bagian kode transaksinya kurang rapi, karena di sini kan 1414-nya terpisah. Nah, di sini kita akan merapikan supaya menjadi satu bagian. Kembali ke layout view. Kemudian kita klik di bagian ini ya, di bagian kode transaksi. Setelah itu pilih menu design, kemudian pilih menu group and sort. Nah, akan muncul grup sort and total. Di sini kita tambahkan grup baru. Nah, di sini kita akan mengelompokkan berdasarkan kode transaksi. Diklik saja kode transaksinya. Nah, kita perhatikan secara otomatis mulai dari nama pelanggan, nama pakaian, harga, jumlah, ini dipisah ya berdasarkan kode transaksinya. Nah, sekarang kita akan buat supaya warnanya ini tidak terlalu keabu-abuan. Kita klik seperti ini supaya terklik semuanya. Kemudian pilih menu format. Setelah itu kita rubah warnanya menjadi warna hitam. Nah, kemudian untuk tulisannya juga dapat kita ganti misalkan ke bentuk Arial. Nah, ini kita perbaiki ya. Kode transaksi ini kita rubah. Nama pelanggan juga sama. Harga, jumlah, dan total ya. Oke, sekarang kita akan rapikan juga back setup-nya supaya tidak terpotong seperti ini. Kita pilih landscape. Nah, ini bisa kita lihat ya perbedaannya. Nah, ini juga bisa kita geser seperti ini. Dan kita juga dapat merubah warna di dalam report ini ya. Klik di bagian ini. Kemudian pilih format. Setelah itu pilih warna yang kita inginkan, misalkan warnanya orange seperti ini ya. Nah, di sini kita rubah judulnya misalkan laporan transaksi. Nah, sebenarnya di sini masih ada yang kurang ya. Sebenarnya kita bisa menambahkan misalkan tanggal transaksinya. Tapi kalau misalkan ingin ditambahkan, silahkan perbaiki atau kita tambahkan di bagian query laporannya. Nah, setelah ini kita simpan dulu ya. Bagian reportnya kita simpan seperti ini, namanya kita rubah menjadi laporan. Oke, kalau sudah. Sekarang kita akan tutup dulu. Nah, kita akan tambahkan tanggal transaksinya ya. Pilih queue laporan tadi, design view. Setelah itu kita akan tambahkan tanggal ya, tanggal transaksi. Nah, di sini kita klik saja tanggal pesanan ini ya. Nah, kemudian kita simpan. Kita tutup. Nah, kemudian kita kembali ke bagian report tadi ya, klik kanan. Setelah itu pilih design view. Kita akan menyisipkan tanggal transaksi di laporan transaksi ini. Pilih menu desain, kemudian pilih add existing fields ya. Kemudian kita drag tanggal pesanan ini, letakkan di sini, di bagian ini. Nah, kita akan lihat secara otomatis tanggal pesanannya akan muncul. Nah, kita pilih format.
Kemudian ini kita rubah menjadi transparan di bagian shape outline-nya. Nah, ini kita perbaiki bentuk tulisannya. Sekarang kita akan lihat, pilih report view. Nah, tanggal pesanannya udah muncul ya. Tanggal pesanan, nama pelanggan, nama pakaian, harga, dan juga jumlah. Nah, kita akan tambahkan item yang lain supaya di sini akan diakumulasi secara keseluruhan, yaitu total pendapatan. Klik, kemudian pilih design view. Setelah itu kita akan pilih total ini sebagai akumulasi perhitungannya ya. Nah, ini kita klik dulu. Kemudian pilih menu desain, lalu kita klik total. Kemudian pilih sum. Nah, kemudian kita akan lihat hasilnya, klik kanan, pilih report view. Nah, ini kan terpotong ya, 44.000, 44.000. Nah, kita akan perbaiki. Pilih layout view. Nah, ini kita geser seperti ini ya. Nah, bagian bawahnya ini total secara keseluruhan juga kita perlu geser. Nah, seperti ini. Nah, ini kita blok. Kemudian pilih format atau pilih rank saja, kemudian kita nonkan. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya. Oke, sekarang hasilnya sudah muncul. Kita akan lihat laporan transaksi mulai dari total per masing-masing kode transaksi ya. Di sini dijumlahkan, ini dijumlahkan, dan bagian bawah ini dijumlahkan secara keseluruhan. Oke, ini dia ya bagian laporannya. Kita akan tutup. Nah, yang terakhir kita akan membuat menu utama supaya memudahkan kita ketika mengakses baik itu form pakaian, pelanggan, dan juga form transaksi dan juga laporannya. Nah, di sini kita akan membuat menggunakan Switchboard Manager di Microsoft Access. Untuk memunculkan menu Switchboard Manager apabila belum muncul di Microsoft Access-nya, silakan pilih menu File, kemudian pilih Option. Nah, setelah itu pilih menu Quick Access Toolbar. Nah, kemudian pada bagian ini ya, silakan pilih All Command, kemudian cari menu Switch Manager. Nah, ini Switchboard Manager, lalu tambahkan. Setelah itu pilih OK. Nah, sekarang Switchboard Manager-nya sudah ada, tinggal kita klik saja. Pilih Yes. Nah, kemudian kita edit dulu namanya, misalkan namanya ini adalah aplikasi untuk penjahit. Kemudian New. Kemudian untuk bagian teks ini, di sini kita beri nama form pelanggan. Kemudian untuk komennya, silahkan kita pilih Open Form in Edit Mode. Nah, kemudian kita pilih nama formnya, yaitu form pelanggan. Kemudian pilih OK. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi, pilih New. Nah, ini kita ganti menjadi form pakaian. Nah, kemudian komennya juga sama ya. Kita pilih Open Form in Edit Mode. Kemudian pilih form.
Lalu kita pilih form pakaian. Setelah itu tekan OK. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah form transaksi. Kemudian komennya silahkan pilih Open Form in Edit Mode. Nah, lalu pilih form transaksi. Setelah itu tekan OK. Nah, kemudian yang terakhir, ini adalah menu laporan. Untuk komennya silahkan pilih Open Report. Setelah itu pilih reportnya di sini bernama laporan. Setelah itu tekan OK. Nah, apabila sudah selesai, ini dapat kita tutup. Nah, ini juga kita tutup. Nah, sekarang Switchbot Manager-nya sudah ada, ini tinggal diklik. Nah, jadi kalau misalkan kita memilih form pelanggan, akan muncul form pelanggan. Kalau kita memilih form pakaian, akan muncul form pakaian. Begitu juga kalau kita misalkan memilih form transaksi. Laporan juga sama. Nah, seperti ini ya bagaimana membuat aplikasi sederhana untuk penjahit yang manfaatnya sangat banyak sekali, yaitu mencatat seluruh transaksi yang dilakukan. Nah, semoga apa yang dipelajari bermanfaat dan yang dipelajari pada kesempatan ini juga bisa dikembangkan. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.